Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Belum? Vicky, keyakinan kelas apa Vicky? Yang kamu tahu? Keyakinan kelas mungkin menurut saya keinginan siswa-siswa manajemen kelas. Oke, ada lagi mungkin keyakinan kelas itu apa, David? Keyakinan kelas peraturan di sekolah. Oke, peraturan di sebuah kelas. Ada lagi mungkin Titik? Keyakinan kelas adalah seperti peraturan. Jadi keyakinan kelas di sini adalah peraturan yang disepakati bersama oleh kalian semua. Jadi ibu mau minta tolong dengan anak-anak 9. Nanti ibu punya sticky note di sini. Di situ ada tulisan keyakinan kelas di papan tulis. Masing-masing menuliskan peraturan atau kesepakatan kelas yang ingin kalian sepakati. Jadi nanti masing-masing kalau sudah menulis, silakan nanti dibuka ke papan tulis, ditempel di papan tulis. Oke? Saya bagikan dulu sebentar. Ya. Silakan diisi ya. Tulisannya yang rapi, jangan ganas-ganas. Itu nggak bisa baca. Terus nama boleh, kelas, keinginan yang kalian sepakati apa? Beberapa pun boleh, 5 boleh, 3 juga boleh, enggak? Silakan. Ini nanti diisi sesuai yang kalian inginkan apa. Misal tidak bermain apa, atau memperhatikan suhu. Diisi. Boleh, kan kesepakatan kelas. Silakan. Yang penting diisi sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalau misalnya kita sudah sepakati, berarti otomatis peraturannya harus dimulai. Bebas. Yang kamu inginkan apa? Kesepakatan masih. Silakan diisi ya. Yang sudah boleh ditambah di papan tulis. David Muhammad. David nonton tahu berapa? Hah? Nontonnya tahu berapa? Mana? Tanggalnya bulan? 3. Mana? Baca kan? Tidak berantem di kelas. Tidak berantem di kelas. Yang pertama lagi? Sudah? Sudah. Oke, saya tulis ya. Berarti yang pertama itu tidak berantem di kelas. Oke, Davi, saya mau tanya, ulang tahun tanggal berapa nih? 6 bulan 3. 6 bulan 3 berarti 6 kurang 3 Ahmad Fauzin Sosial. Silakan dulu. Ya, jadi yang pertama tidak berisik di kelas. Kedua, menyimak dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi. Yang ketiga, tidak bermain HP di kelas. Oke, tidak berisik di kelas. Lalu Menyimak dan memperhatikan guru. menyimak dan memperhatikan guru. Lalu Tidak bermain HP di kelas. tidak main di HP di kelas. Iya itu.
Oke, terima kasih. Iya. Fauzi ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 4 ini. Bulan? Bulan 12. Monggo, silakan dulu. 4 bulan 12. Jonas Kavi. Silakan membaca punya temannya yang lain. Tidak bayar uang kas, setiap pagi membaca surat dan membaca surah, ada snack di kelas. Apa tidak Tidak membayar? bayar uang kas, Bayar bukan kas. setiap pagi membaca surah. Setiap pagi membaca surat. Ya. Yang Lalu? ketiga ada snack di kelas. Membaca surat setiap pagi. Ya. Yang terakhir ada snack di kelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kelvin yang tahun berapa? 29 September 29. 29 bulan 9 ya? Berarti 38 ya, 38. 29 Vicky. Tidak berkata kasar dan berlaku sopan terhadap sesama. Oke. Tidak berkata kasar. Lalu Berlaku sopan terhadap sesama. berlaku sopan Terhadap sesama. terhadap teman. Sama berarti teman ya. Ulang tahun Vicky tanggal berapa? 27 Bulan? 9. Monggo sekarang dulu. 27 bulan 9. Berarti Marcel. Dilarang pacaran satu kelas kalau nggak mau jadi musuh. Oke, dilarang Pacaran satu kelas. pacaran satu kelas. Oke, baik. Terima kasih Jihan. Silakan Jihan. Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan, Berarti sama kayak ini ya, tidak menyimak ya. Lalu memperhatikan guru saat menjelaskan, sama, tiket kelas dilaksanakan. oke, tiket kelas dilaksanakan. Tambahan. Ulang tahun tanggal berapa Jihan? Tanggal 25 bulan 1. 25 bulan? Bulan 1. Oke. 25 bulan 1 berarti ada 24 Sur Azizah. Tidak bersuara atau berisik berlebihan dan menghormati guru. Oke, pertama, tidak berisik berlebihan. Terima kasih Azizah, silakan duduk. Ulang tahun tanggal berapa Azizah? 12 Bulan? bulan 12. 12 bulan 12. Bagus tuh angka satu. 12 bulan 12 berarti absen 24 tambah 3 1. Uang kas diturunkan. Uang kas diturunkan. Tidak tidur di jam pelajaran. Tidak tidur. Jam pelajaran. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke, berikutnya ini kalau ibu lihat ini rata-rata hampir sama isinya. Yang pertama adalah membahas uang kas. Kedua adalah tidak boleh pacaran satu kelas. Ketiga adalah tidak boleh tidur di kelas. Lalu yang keempat, tidak boleh main HP di kelas. Yang kelima, tidak boleh berteriak, menyanyi, berantem, bercanda saat kelas berlangsung. Jadi udah keseluruhan mencakup 14 poin yang di depan. Jadi yang ibu harap tolong masing-masing anak memperhatikan 14 poin ini. Berarti kalau misalnya melanggar, hukumannya apa? Atau mungkin konsekuensinya apa? Oke, pemanggilan orang tua. Ada lagi? Denda. Oke. Surat peringatan. Oke, baik. Tadi kalau misalnya ini tidak terpenuhi kesepakatannya, berarti otomatis ada pemanggilan orang tua
mungkin akan dikenakan denda di kelas. Nanti maksudnya adalah uang kas. Yang ketiga adalah surat peringatan. Oke, baik. Di sini bisa disampaikan, bisa dipahami sampai sini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, kelas kami telah membuat kesepakatan kelas yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang kami alami di kelas. Salah satu dari masalah itu adalah kelalaian teman-teman di kelas untuk membayar uang kas karena nominalnya yang lumayan besar. Nah, dibuat kesepakatan bahwa nominalnya diturunkan sehingga sekarang teman-teman di kelas sudah mulai membayar uang kas secara rutin. Yang kedua, permasalahan dari kelas kami adalah tentang kebersihan kelas dan juga piket kelas. Tetapi dengan adanya kesepakatan ini, teman-teman kelas mulai bertanggung jawab dengan kebersihan dan juga piket kelas. Piket kelas sekarang sudah mulai dilaksanakan setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu adalah keluhan yang ketiga, yang dimana yaitu tidak boleh menyanyi dalam kelas, berantem dalam kelas, dan berbuat hal-hal yang berisik dalam kelas. Nah, yang ketiga itu kita itu sering tidak mendengarkan apa yang guru terangkan dan kita tidak pernah menghargai guru yang sedang bicara. Ada yang sedang tidur kah, ada yang sedang main HP kah, dan ada lagi yang sedang bercanda. Nah, jadi dengan dibuatnya ketertiban di kelas ini, kesepakatan bersama di kelas, maka akan menimbulkan yaitu kenyamanan, kekompakan, dan kebahagiaan dalam kelas. Jadi dalam kelas ini kita bisa menimbulkan rasa aman, damai, dan sebagainya gitu teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maka dari itu sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Rizky, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ayi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita semuanya, kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh teman kita ya, CGP angkatan 7, Ibu angkatan 10. Aduh lupa. Jadi diri sendiri yang di bawah. Angkatan 10, Ibu Aninda dan Ibu Evo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya tugasnya membuka ya Bapak Ibu. Nah, ini ibu semua ya, karena waktunya memang memungkinkan pada saat di sela jam istirahat hari Jumat, jadi pesertanya adalah ibu-ibu. Tidak mengurangi tujuannya, nanti untuk yang bapak-bapak bisa disampaikan PPT-nya ya di share di grup WhatsApp maupun grup yang lain gitu. Di sini sudah sampai di modul 2 ya, Bu Evo ya. Modul 2, tapi yang didiseminasikan sekarang tugas di 14 tentang budaya positif. Sebenarnya ini hal-hal yang sudah kita alami bersama ya, kita alami setiap harinya. Apa yang nantinya akan menjadi budaya pada sekolah kita, nah itu yang membentuk adalah unsurnya, salah satunya adalah Bapak Ibu Guru. Jadi perlakuan kita, apa yang kita lakukan itu akan tercermin nanti di kehidupan di sekolah ini, baik itu yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu Guru maupun yang
siswa seperti itu. Harapannya yang pada saat hari ini berarti kita bisa merefleksi diri begitu ya. Saya ada di mana sih posisinya begitu. Sampai nanti setelah itu kita mau menuju kemana begitu. Mau di level yang guru yang seperti apa nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Aninda maupun Ibu Ever. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya, kegiatan budaya desiminasi budaya positif ini kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan yang menjadi ilmu positifnya akan kita ambil, kita kembangkan dan kita terapkan di sekolah ini. Dan kalau ada hal-hal yang kurang bagus nanti bisa diberikan motivasi, diberikan tanggapan sehingga sekolah kita ke depannya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky. Selanjutnya langsung saja kita akan masuk ke dalam diskusi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eva dan Ibu Aninda. Kepada Ibu Eva dan Ibu Aninda dipersilahkan. Saya izin ke depan, mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar juga tentang budaya positif karena saya juga baru belajar juga, jadi sama-sama belajar kita. Jadi kalau misalnya nanti saya melakukan pemaparan tentang budaya positif, saya minta maaf kalau ada kekurangan, karena saya juga masih belajar pokoknya. Nah ini hari ini saya mau menyampaikan tentang diseminasi atau pengimbasan budaya positif modul 1.4. Yang pertama saya mau menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Mungkin teman-teman kita sudah tahu juga tentang budaya positif. Jadi kalau untuk budaya positif di sini, kalau untuk secara definisi mungkin adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Itu kuncinya. Nah, gimana caranya untuk membudidayakan budaya positif di sekolah? Mungkin menurut teorinya Ki Hajar Dewantara, intinya adalah kita guru itu adalah untuk mengayomi. Mengayomi itu adalah menuntun, mengawasi, mendidik, dan supaya peserta didik kita mengalami merasakan kebahagiaan sebahagia-bahagianya. Itu menurut teori Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif ini bertujuan adalah dapat mengembangkan pribadi yang kritis, lalu penuh hormat dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara, jadi seyogyanya kalau Ki Hajar Dewantara itu bersabda bahasanya, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka sebagai pendidik kita hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya peserta didik kita, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, mungkin kalau di sini kodrat alam dan kodrat zaman itu mungkin maksudnya adalah kita sebagai guru tidak bisa menerapkan pembelajaran. Mungkin kalau dulu saya diajar guru saya mungkin metodenya ceramah mungkin. Tapi kalau untuk saat ini kita harus berevolusi. Mungkin berevolusi itu adalah mengembangkan potensi kita, kreativitas kita, supaya gimana caranya anak itu bisa senang dengan mata pelajaran kita. Terutama saya kebetulan ngajar matematika, apalagi kalau di jam terakhir itu biasanya anak itu sudah lost pikirannya, antara mau pulang, makan, atau nguap, beraneka ragam pokoknya. Nah, gimana caranya? Mungkin kita di situ adalah kita untuk belajar adalah kita menyiapkan bahan belajar kita
Misalkan kita bisa ice skating dulu, atau mungkin kita bisa menyiapkan games-game, atau mungkin kita gimana caranya pembelajaran kita itu bisa diimplementasikan ke dalam mata pelajaran kita. Jadi biar anak tidak mengantuk. Nah itu mungkin bisa kita terapkan di situ. Makanya disebutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu berikutnya, apa makna kata disiplin? Disiplin itu adalah kata bahasa Latinnya adalah disiplina. Itu yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lalu namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini asal-muasal dari kata disiplin. Lalu berikutnya, definisi disiplin. Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol atau menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Lalu berikutnya, ini ada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan di sini bisa untuk sekarang bisa diimplementasikan sesuai dengan P5. Nanti saya jelaskan nilai kebajikan apa aja. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, baik yang positif, yang negatif juga harus bisa berubah jadi positif. Disiplin diri sini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Lalu berikutnya, nah ini maksudnya nilai-nilai kebajikan. Jadi bertujuan adalah biar kita nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sifat-sifat positif manusia. Nah, contohnya misalkan bisa sesuai dengan karakter yang kelima, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua adalah mandiri. Lalu yang ketiga adalah bernalar kritis. Lalu keempat berkebinekaan global. Lalu yang kelima bergotong royong. Lalu yang terakhir adalah kreatif. Nah, ada motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal maupun internal. Untuk yang pertama, untuk yang eksternal dulu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang motivasi eksternalnya. Lalu yang internalnya, itu yang pertama adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, lalu dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lalu untuk mengurangi motivasi internal, maka perlu menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Lalu selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 4, yaitu cinta kasih atau diterima. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang terakhir adalah kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini contoh dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak yang telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Mungkin saya boleh minta pendapat teman-teman dari kasus implementasi kehidupan sehari-hari ini, apa yang pendapat teman-teman lakukan
tahu, boleh itu bilang mencari tahu. Ditegur Agusnya, nggak boleh gitu Ibu. Oh, ditegur Agusnya nggak boleh begitu Ibu. Oke, saya titip kembali. Bu Frati Dikasih uang jajan. dikasih uang jajan. Baiklah. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan? Tadi kata Bu Ajeng dicari tahu dulu, betul. Terus yang kata Bu Yeni ditegur, boleh. Yang ketiga Dikasih uang jajan. dikasih apa? Kata Bu Franti dikasih uang jajan. Ya, dikasih uang jajan. Kalau saya, ini kayak agak kencang. Ya, oke, baiklah. Kalau saya panggil dulu Agusnya, jam ngobrol kenapa sampai harus ngambil bekal makanan secara paksa. Kan kita tidak tahu Agusnya itu sebenarnya seperti apa. Berarti sama kayak Bu Ajeng, Ya, dicari tahu dulu. Nanti baru dicari solusinya begitu. Oke, betul. Jadi kalau misalnya nanti Bapak ibu-ibu di sini bertemu dengan siswa yang seperti ini mungkin alangkah baiknya kita cari tahu dulu. Kita panggil Agusnya dulu, betul. Yang tadi kata Bu Ajeng juga cari tahu dulu, kata Bu Farida dipanggil dulu, boleh. Nah, dicari tahu dulu akar permasalahannya seperti apa. Jadi jangan suka menjudgment anak. Kenapa saya kalau begitu nih, saya sharing tentang pengalaman saya. Saya waktu SD, saya SD-nya di SD Hangtua dulu di Tanjung Pinang. Kebetulan saya dulu tuh badannya gemuk SD. Saya pun sekarang juga gemuk. Mohon maaf. Jadi kalau dulu, kenapa saya bilang harus dicari tahu dulu? Ya, saya termasuk salah satu anak SD yang punya trauma itu sendiri sebenarnya. Dulu itu saya suka dijudgment oleh guru saya kalau saya itu adalah siswa yang suka nyontek. Padahal saya itu dididik orang tua saya waktu SD itu belajar sampai jam 12 malam. Itu. Jadi makanya dari situ saya belajar bahwa ada permasalahan apa di sekolah, anak ada masalah apa, jangan langsung menjudgment anak. Karena di situ adalah kita cari tahu dulu akar permasalahannya dulu. Siapa tahu mungkin Agusnya nggak punya uang. Siapa tahu mungkin ibunya nggak sempat masakin bekal. Siapa tahu mungkin Agusnya bangun kesiangan mungkin. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dirinya, makanya kita harus mencari tahu dulu akar permasalahan. Jadi kalau dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu betul. Makanya pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia butuh kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan. Lalu apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dia dibawakan ibunya, kebutuhannya adalah kebebasan. Iya, kreatif mungkin, makanya telur aja betul. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja, berarti dia hanya mengincar keinginannya itu adalah kesenangan. Jadi yang saya tanggap dari kasusnya Agus ini, banyak hal yang harus kita telaah dan kita cari tahu sebenarnya. Karena kebetulan saya juga pernah nemuin dulu waktu saya mengajar juga, saya pernah ketemu sama anak yang suka membawa makanan ibunya. Ya, sekarang juga banyak sebenarnya. Saya sebenarnya agak sedikit marah. Kenapa saya juga saya sudah merasakan jadi ibu seperti apa. Sama kayak Bu Ajeng juga sama, bangun pagi jam 4. Nyiapin makanan, sayur, masak, segala macam. Bahasanya kalau kebetulan saya bawain bekal, pas pulang sekolah makanannya tidak dimakan. Nah itu jujur saya yang melakukan hal yang pertama kali adalah saya nangis jujur aja. Karena saya bilang sama
anak saya, Bang, kenapa nggak dimakan? Ibu udah masak dari jam 5, bangun pagi, tapi abang nggak makan, nyentuh sedikit pun nggak makan, ibu sedih. Jujur saya tuh nangis, karena apa ya, bahasanya mungkin karena anak sendiri kali ya, bahasanya. Jadi apalagi kalau itu anak orang lain bahasanya, dan pas waktu murid saya membuang makanannya, saya cuma bilang ke murid saya bahwasanya coba kamu kalau di posisi ibu kamu, seberapa capeknya ibu kamu, seberapa lelahnya ibu kamu. Karena seorang ibu itu nggak minta balas jasa sebenarnya, tapi hanya minta dihargai dan dihormati, saya bilang itu. Akhirnya dari situ dia minta maaf karena emang dia merasa salah, tapi alasan dia kenapa membuang makanan karena bosan, ya kebebasan. Jadi dia ingin menu yang lain, tapi mungkin karena sebenarnya tidak bisa disalahkan juga orang tuanya, karena mungkin dalam faktor ekonominya mungkin juga cukupnya buat menu seperti itu. Jadi akhirnya saya baru inisiatif, ya alhamdulillah jadi rezeki dan saya berikan menu yang lain, akhirnya mau dimakan. Tapi yang punya ini juga dimakan. Jadi intinya harus cari tahu dulu alasannya apa. Jangan suka menjudgment anak, karena itu bisa jadi traumatik anak. Oke, selanjutnya anak-anak 9 untuk kalau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita harus duduk bersama dan kita tanyakan bersama apa keinginan dari anak-anak kita. Dari misalkan dia Bu, saya mau ibu datang lebih tepat waktu misalkan. Dan saya pun juga di dalam pembelajaran saya juga saya selalu di awal itu ada kesepakatan kelas mapel saya. Jadi kalau saya datang terlambat 5 menit, saya didenda 5.000. Jadi kalau saya telat 15 menit, saya bayar 15.000. Dan kebetulan saya pernah telat di A21 gara-gara dipanggil sama salah satu rekan kerja saya, ada briefing, itu telat 30 menit. Jadi otomatis saya harus bayar 25.000. Jadi sesuai kesepakatan bersama saya tetap bayar pokoknya. Nah ini, sebentar ya Bapak Ibu, ini ada sedikit video tentang keyakinan kelas. Sebentar saya buka dari sini aja. Ini adalah video tentang keyakinan kelas. Kebetulan saya pakai kelas saya sendiri, kelas 10-9. Silakan ibu-ibu bisa melihatnya, hasil karya saya sendiri, dibantu sama murid saya tadi, si Jakwan. Silakan ditonton, mandang. Silakan di sini ya.
namanya arti mulai. Tidak berantem di kelas. Tidak berantem di kelas. Yang pertama lagi. Sudah? Oke, saya tulis ya. Jadi yang pertama itu tidak berantem di kelas. Oke, jadi saya mau tanya, berapa berapa nih? 6 bulan 3. 6 bulan 3 dari 6 bulan 3 apa kalau kita sosial? Salah dulu. Ya, jadi yang pertama tidak berisik di kelas, kedua menyimak dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi, yang ketiga tidak bermain HP di kelas. Oke, tidak berisik di kelas, lalu Menyimak dan memperhatikan guru, menyimak dan memperhatikan guru, lalu tidak bermain HP di kelas. tidak main di HP di kelas. Iya. Terima kasih. Fauzi waktu berapa? Tanggal 4 ini. Bulan? Bulan 12. Monggo, kita dulu. 4 bulan 12. Lalu tetapi dalam membaca usia namanya yang lain. Tidak boleh waktu setiap pagi membaca surat dan membaca surat ada snack di kelas. Tidak boleh waktu. Setiap pagi membaca surat. Setiap pagi membaca surat. Ya. Yang ketiga ada snack di kelas. Setiap pagi. Dan terakhir ada snack di kelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Elvin nomor berapa? 29 September 29 ya? Berarti 38. Terus dia tinggi. Tidak berkata kasar dan berlaku sopan terhadap sesama. Oke. Tidak berkata kasar. Lalu Berlaku sopan terhadap sesama. berlaku sopan terhadap teman. Sama berarti temannya. Selama pikir tanggal berapa? Bulan? Nomor 1. 27 bulan 9. Nanti dilarang pacaran satu kelas kalau nggak mau jadi musuh. Oke, dilarang pacaran satu kelas. HTS enggak, tapi mau pacaran pokoknya. Dia mau ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Berarti sama kayak ini ya, ada menyimak ya. Lalu memperhatikan guru saat menjelaskan sama tiket kelas dilaksanakan. Oke, tiket kelas dilaksanakan. Nah, contoh nomor cuman 25 bulan. Oke, 25 bulan 1 berarti ada
tidak bersuara atau berbicara dan membantu. Oke, pertama, tidak berisik, berlebihan. Terima kasih Aida, silakan Ibu. Kamu berapa sih ya? Bulan? 12 ke 15 berarti absen. Berangkat angka 3, 1. Pangkas diturunkan. Pangkas diturunkan. Tidak tidur. Oke, terima kasih ya. Oke, berikutnya ini kalau Ibu lihat ini rata-rata hampir sama isinya. Yang pertama adalah membahas wakas. Kedua adalah tidak boleh pacaran satu kelas. Ketiga adalah tidak boleh tidur di kelas. Lalu yang keempat, tidak boleh main HP di kelas. Yang kelima, tidak boleh berteriak, menyanyi, berantem, bercanda saat kelas berlangsung. Jadi udah keseluruhan mencakup 14 poin yang di depan. Jadi yang Ibu harap tolong masing-masing anak memperhatikan 14 poin ini. Berarti kalau misalnya melanggar, hukumannya apa? Atau mungkin konsekuensinya apa? Oke, pemanggilan orang tua. Ada lagi? Denda. Oke. Peringatan. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya ini tidak terpenuhi kesepakatannya, berarti otomatis ada pemanggilan orang tua. Mungkin akan dikenakan denda di kelas. Nanti maksudnya adalah uang kas. Yang ketiga adalah surat peringatan. Oke, baik. Di sini bisa disampaikan, bisa dipahami sampai sini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh keyakinan kelas saya di 10-9 itu mungkin alurnya seperti itu kalau keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti ibu-ibu ya di sini bisa membuat kesepakatan kelas masing-masing di jam mata pelajaran, boleh kok maksudnya, karena biar tujuannya adalah mereka tahu, mereka punya aturan. Jadi kalau kita feedback, kalau kita sudah sepakati bersama, otomatis kita bisa membuat konsekuensinya di situ. Contoh misalkan saya telat 30 menit, saya bayar 25.000. Tapi kalau ada anak yang telat, saya bisa patahkan alasannya. Kita sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, kalau telat 5 menit, murid dan guru harus sama-sama didenda, dan uang itu masuk ke uang kas. Jadi siswa pun, oh ya Bu, baik Bu, saya bayar. Jadi ada kesepakatan bersama, tujuannya adalah biar anak tahu kesalahannya apa, jadi biar tahu tanggung jawabnya apa, jadi biar bisa memecahkan masalahnya kalau mereka berbuat salah. Itu tujuannya untuk keyakinan kelas di sini. Oke, baik, itu saja paling yang bisa saya paparkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada kendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah mendengar tentang 5 posisi kontrol? Sebetulnya sudah Bapak Ibu lakukan di setiap hari. Kemarin Bapak Ibu sudah belajar di PFM, sebetulnya sudah ada di situ tentang 5 posisi kontrol pada guru. Di antaranya itu yang pertama, penghukum. Mungkin dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu nanti bisa meraba, saya pada posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataupun bisa sebagai manajer. Nanti silakan dicermati baik-baik. Nanti Bapak Ibu berkaca pada dirinya sendiri, saya pada posisi yang mana. Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bersama di sekolah kita, beberapa mungkin ya ada yang meneriaki siswanya ketika membuat kesalahan, kemudian menunjuk-nunjuk
ataupun menyakiti itu termasuk, ataupun menyindir itu juga termasuk dalam posisi kontrol penghukum. Lah, identik di sini dampak daripada untuk siswanya itu perilakunya negatif, sehingga murid itu seringkali bisa mengulang dari kesalahan yang ada, seperti itu. Contoh kata-katanya bisa seperti ini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas, itu bisa penghukum seperti itu. Atau kamu selalu aja salah, diulang kembali, mungkin seperti itu. Pasti selalu yang terakhir selesai, itu termasuk juga penghukum. Membuat rasa bersalah, yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan ya. Membuat rasa bersalah itu biasanya suaranya cenderung lebih lembut, biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian dampak dari itu tuh biasanya siswa merasa rendah hati, merasa gagal dan tidak berharga. Contoh katakannya kayak gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin kalau ibu sering juga ya pada siswanya melakukan hal ini, ibu termasuk dalam pembuat rasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu termasuk di situ. Yang ketiga adalah teman. Sering sekali kita melihat di sini juga Bapak Ibu sebagai teman ya. Teman itu, posisi teman itu biasanya dia tidak menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi. Biasanya di sini membuatkan alasan-alasan untuk siswanya, melindungi siswanya tersebut ya dari kesalahan yang ada. Nah, dampaknya dari itu siswa itu akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Biasanya dalam posisi teman seperti itu. Contohnya ya kata-katanya itu ada, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya, seperti itu. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi mengulas kembali lagi. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu termasuk ke dalam posisi kontrol teman. Yang keempat itu adalah posisi kontrol pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya dari jauh. Nah, dampak bagi siswanya ini menitik beratkan pada dirinya sendiri. Dia mendapat hadiah atau mendapatkan hukuman. Biasanya contoh katanya itu, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Seperti itu. Yang terakhir adalah manajer. Guru pada posisi ini di mana guru itu berbuat sesuatu bersama siswanya, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dia itu memberikan tawaran, ya, kamu salah seperti ini, kemudian konsekuensinya apa yang kamu dapat, kemudian hukumnya seperti apa. Itu nanti yang mengutarakan siswanya. Kita memberikan arahan untuk ke situ. Ya, tadi biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari nilai kebajikan yang tadi sebenarnya ada pada profil pelajar Pancasila, atau mempertanyakan yang kaitannya dengan solusi yang
ditempuh berkaitan dengan pelanggaran yang siswa perbuat. Posisi manajer ini biasanya berkata apa yang kita yakini. Biasanya tadi akan kembali kepada keyakinan yang kita atau Bapak Ibu laksanakan di kelas. Peraturannya atau kesepakatannya seperti apa. Nanti kita flashback ke situ, kemudian konsekuensinya yang apa nanti kita tawarkan kepada siswa tersebut. Itu termasuk ke dalam posisi manajer. Nah, dari yang mau menanyakan ke Bapak Ibu semua, untuk sekarang posisi mana yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan ke siswa-siswi kita? Takut sombong. Silakan boleh, Bu Franti boleh silakan. Saya posisi yang galak aja. Yang nomor 1 tadi. Ya, nomor 1. Menghukum. Yang lain Bapak Ibu akan. Kalau saya paling manajer. Kenapa manajer? Kalau manajer itu saya berusaha untuk membuat anak lebih belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri. Terima kasih untuk Bu Linda dan Bu Franti. Ada lagi? Saya sebagai teman. Dari ke 5 posisi manajer ini paling bagus kita di posisi yang mana ya Bapak Ibu? Manajer. Kenapa kita harus pada posisi manajer? Tadi? Karena kalau manajer itu gimana caranya anak itu bisa belajar untuk problem solvingnya main. Karena kalau manajer itu kan biar anak itu biar tahu dia berbuat salahnya apa dan bertanggung jawabnya bagaimana seperti itu. Ya, oke, benar sekali Bu Dinda. Jadi tahu anak itu berbuat apa dan kesalahannya seperti apa, konsekuensinya yang akan nanti dia rasakan seperti apa, itu kita termasuk ke dalam situ. Semoga kita semua yang di sini ya bisa menerapkan posisi manajer tersebut. Ya, tidak menghakiminya, tidak meneriakinya, tidak menyalahkannya seperti itu. Memang butuh proses Bapak Ibu untuk semua, karena memang secara tidak langsung itu tergantung terhadap kitanya sendiri. Kita mau yang mana itu tergantung terhadap kitanya sendiri. Tapi kalau kita mau untuk yang lebih baik ke depannya, ketika seperti itu mungkin kita pada posisi manajer. Nah, dalam menyelesaikan masalah, di situ kita masuk ke dalam namanya segitiga restitusi. Sudah pernah mendengarnya Bapak Ibu semua? Belum pernah. Udah belum. Oke. Mungkin di sini sedikit ya Bapak Ibu kita berdiskusi mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Jadi ketika nanti kita ada masalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan baik. Ada 3 tahapan untuk itu. Yaitu yang pertama adalah menstabilitaskan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mungkin ini terlalu belibet dan panjang Bapak Ibu, tapi setidaknya ini yang bisa terbaik yang kita lakukan untuk siswa kita untuk memecahkan masalah tersebut. Dari menstabilitaskan identitas, ya, ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, pasti di otaknya itu dia tidak akan berpikir rasional. Karena posisinya pasti karena dia bersalah, pasti otaknya itu tidak mampu berpikir secara rasional. Sehingga ya kita sebagai guru harus bisa menstabilkan otak anak tersebut atau perasaan anak tersebut. Nah, anak kita bantu untuk menenangkan diri dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi.
Lah, bagian inilah ya, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contoh dari menstabilkan identitas itu kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini awal-awal ketika mungkin anak melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Atau kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi kita menanyakan itu ke anak agar mereka lebih tenang dalam mengatasi masalahnya. Jadi jangan mungkin langsung menyalahkan kamu salah, ataupun kenapa kamu langsung seperti itu. Jadi kita menanyakan tentang itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, yaitu kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ya. Contoh kalimatnya kayak gini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti sebelum kita menyalahkan mereka, karena otomatis kita menanyakan dulu alasan apa kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Nah, itu termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Nah, di sini ya, menanyakan keyakinan itu juga termasuk nanti masuk ke dalam keyakinan kelas kembali atau kesepakatan kelas yang sebelumnya atau peraturan sekolah yang sudah kita buat sebelumnya. Pada posisi ini, jadi ketika kita menanyakan keyakinannya, langkah pertama dan kedua itu harus kita lakukan dengan baik, sehingga kita bisa masuk ke dalam menanyakan keyakinan yang menanyakan posisi keyakinan kita yang ketiga. Nah, dicontohkan di situ contoh kalimatnya ada apa yang kita percaya sebagai mungkin kepercayaan keyakinan kelasnya ya. Jadi kita akan kembali ketika kamu salah, kemarin keyakinan kelasnya atau kesepakatannya seperti apa, kayak gitu. Kita menanyakan kembali. Dia kan pasti akan mengulang. Oh, mungkin ketika dia masuk datang terlambat ataupun dia tidak mengerjakan PR, kita menanyakan kayak kesepakatannya apa, kemudian konsekuensinya seperti apa. Jadi dia menjawabnya. Baru kita memberikan arahan yang bisa untuk menyelesaikan solusi yang ada. Jadi dari ketiga runtutan itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan dan sering melakukan itu kepada anak. Dari ketiga itu saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkannya dengan baik. Ya, dari yang tadi menstabilkan keyakinannya dia, kemudian menanyakan keyakinannya, ya kan, kemudian perasaannya seperti apa, dari validasi tindakannya yang salah seperti apa, kayak gitu. Mungkin ada Bapak Ibu pernah melihat ataupun sudah pernah melakukan dari ketiga tiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalahnya. Apakah ketika anak salah, ibu langsung di depan anak itu dan di depan teman-temannya menyelesaikan masalahnya, atau bisa personal? Untuk menghargai anak ya, anak juga kan istilahnya punya rasa malu kalau ditegur di depan anaknya, teman-temannya. Jadi kita ambil dulu secara personal kesalahannya itu apa dan harus memberi solusi untuk memperbaikinya. Itu aja. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang lain menurut pengalamannya sendiri ini. Kadang-kadang setiap guru punya karakter masing-masing ya Bapak Ibu. Mungkin dari yang lain. Terima kasih. Pengalaman saya menghadapi anak soleh kita bersama itu Afin ya, terutama pas dia bertindak luar biasa mengganggu ketertiban umum, itu saya panggil Ibu Eva karena kan secara kecerdasan emosional Afin memang kurang bisa untuk kontrol emosional
tapi kan maaf tidak bisa menjelaskan dengan jawaban-jawaban yang meyakinkan gitu kan. Akhirnya memang akhirnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait yang kita yang mengarahkan apakah begini tematiknya gitu. Nah kita di situ barulah terbuka dan dia merasa secure. Oke, kalau saya jujur saya malah secure dibandingin saya nggak jujur gitu sih sebenarnya yang akhirnya kita lebih menghargai kejujurannya dia gitu ya, saat dia punya masalah atau saat dia berbuat salah gitu kan. Itu sih Mbak Eva. Terima kasih Bu Solehat dan Bu Aik. Benar ya, ketika kita panggil personal itu mungkin lebih baik. Yang pertama, anak itu punya privasi masing-masing Bapak Ibu. Jadi ketika mereka salah, ya kan, apalagi sudah tahu mereka salah, kemudian kita menghukumnya, menghakiminya di depan teman-temannya, itu yang membuat anak menjadi down. Mereka punya rasa psikologi di dalamnya ya Bapak Ibu, sehingga kita kayak seperti itu, kita panggil secara personal. Yang kedua kalinya mungkin ketika kita memanggil secara personal, kita bisa duduk bareng, tidak perlu untuk depan dan depan. Kenapa sih? Ketika kita duduk bareng itu lebih bagus daripada kita berhadapan, karena kesannya ketika kita berhadapan itu menghakimi anak tersebut, sehingga ketika seperti itu lebih baiknya untuk kita berada di sebelahnya, sampingan. Mereka akan merasa aman, nyaman dan tenang. Mungkin seperti itu sebagai masukan ya Bapak Ibu, bukan saya menggurui sebetulnya. Sharing ya. Jadi di sini kita juga sharing ya, karena semua itu kan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Dari tadi yang posisi kontrol sampai ke dalam segitiga restitusi, itu semua sudah kita lakukan. Nah, kita meraba kepada diri kita sendiri, mana yang baik kita harus kita lakukan dengan baik kepada anak kita untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik, tanpa perlu adanya menghakimi, tanpa perlu adanya memberikan rasa bersalah ya. Kita sebaiknya menjadi manajer yang berada di tengah-tengah, yang bisa membawa anak-anak itu menjadi seseorang yang bisa untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, di dalam dari segitiga restitusi ini juga kita tidak semua masalah itu juga kita bisa hadapin, bisa juga langsung instan gitu loh, nggak perlu pakai ini pun bisa. Tapi ketika mungkin masalahnya lebih pelik kayak gitu, mereka tidak mengerjakan tugas secara terus-menerus, ya otomatis kan kita harus memberikan sesuatu kepada mereka. Nah, ketika seperti itu kembali lagi, pertama kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas. Itu penting Bapak Ibu. Ketika seperti itu kita punya nih dasarnya. Kalau kita tidak membuat itu kemudian kita menyalahkan, sebetulnya tidak sesuai pada itu. Nah, ketika seperti itu, ketika sudah melakukan itu, ya selanjutnya kita punya fondasi landasan. Oh, ketika anak seperti ini salah, maka konsekuensinya seperti ini. Nah, keyakinan kelasnya yang didapat seperti ini, seperti itu. Jadi ketika seperti itu, ya, ketika awal kita sudah membuat kesepakatan kepada anak-anak, maka insya Allah disiplin positif akan terbina dengan baik, akan dilakukan dengan baik di sekolah kita. Maka mungkin dari peraturan sekolah pun, ya, tidak serta-merta itu langsung dibuat ini loh, langsung jadi peraturan sekolah. Sebetulnya harus ada tadi diskusi bersama dari semua guru untuk membuat dari peraturan sekolah itu, baru kita sosialisasikan kepada anak-anak seperti itu. Ya, jadi semua itu nggak serba ujuk-ujuk ada. Terus kesepakatan kelas semua tidak ujuk-ujuk ada. Pasti ada namanya diskusi renungan bersama. Kalau kesepakatan kelas ya berarti bersama anak-anak di kelas seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan kita selalu menjadi seseorang yang lebih baik ya, karena guru itu orang yang selalu belajar setiap waktu dan setiap hari seperti itu. Karena untuk merefresh otak kita dan merefresh pengetahuan kita. Karena semakin lama ilmu itu harus kita gali. Ya, mungkin dari seperti ini kita bisa sharing pengalaman kita, bagaimana kita untuk menyelesaikannya, bagaimana penerapannya dengan baik di sekolah kita. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.